Baik, Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu orang tua murid, kemudian anak-anak yang terkasih, yang Ibu cintai, kita akan mulai ya Nak ya. Kita akan mulai, nah silakan mikrofonnya dimatikan dulu ya Nak ya. Baik, selamat siang untuk Bapak Ibu orang tua siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, juga Bapak Ibu guru yang berada di sekolah, selamat siang. Selamat berjumpa di dalam Zoom meeting pada siang hari ini, di mana semester 1 sudah kita lewati dan kita sudah memasuki semester 2 di tahun 2022 ini. Nah, tentunya di semester 2 ini kami harus menyampaikan program-program yang harus kami sampaikan sampai dengan akhir nanti ya. Jadi di siang hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu orang tua siswa yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Tentunya kami yakin Bapak Ibu semua memiliki aktivitas ya yang sangat penting, tetapi pada siang hari ini meluangkan waktunya untuk bisa bergabung bersama kami di siang hari ini. Sekali lagi terima kasih sekali karena sudah meluangkan waktunya. Ya. Nah, untuk siang hari ini ada beberapa acara yang akan kami sampaikan. Yang pertama nanti akan ada doa pembukaan, kemudian kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian dari Bapak Yakubus Sutarno nanti akan menyampaikan sekilas seputar semester 2 ini, nanti ada beberapa pesan yang akan beliau sampaikan. Kemudian dari seksi kurikulum juga akan menyampaikan program kurikulumnya, dilanjutkan nanti dengan program kesiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Thomas. Dan juga nanti kami juga memberikan kesempatan di acara lain-lain, ini berupa tanya jawab barangkali. Nanti ada Bapak Ibu yang akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada kami. Nah, untuk poin tanya jawab nanti akan langsung dipandu oleh Bapak Stefanus dan diakhiri dengan doa penutup yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Yohanes. Baik Bapak Ibu semua, untuk mempersingkat waktu kami akan memulai untuk acara Zoom meeting kita pada siang hari ini, di mana kami akan menyampaikan program-program kami, dan kami akan mengawali dengan doa pembukaan terlebih dahulu secara Katolik yang akan dipimpin oleh Bapak Servas. Bapak Servas, kami persilahkan. Ya Bu. Anak-anak yang terkasih, mari kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala kehidupan, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Anak-anakmu datang saya memohon berkat atas perlindunganmu terhadap kami masing-masing. Kami telah Engkau berikan rahmat, khususnya rahmat kehidupan, sehingga Engkau mempersatukan kami dalam room virtual ini sebagai satu keluarga besar SD Yosudarso Karawang. Pada kesempatan ini kami akan mengadakan pertemuan bersama orang tua murid, membahas tentang program-program yang akan kami lakukan selama 1 semester ke depan. Hadirlah bersama kami dan berilah kami rahmat kebijaksanaan agar Engkau memampukan kami mempertimbangkan setiap keputusan yang akan kami diskusikan bersama. Akhirnya ya Tuhan, semoga apa yang kami bicarakan pada kesempatan ini semakin memampukan kami untuk terus berkarya mendidik anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami demi proses tumbuh kembang anak didik kami. Tuhan yang Maha Pengasih, hanya kepadamu kami haturkan segala permohonan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Baik, terima kasih untuk Pak Servas yang sudah memimpin doa untuk siang hari ini. Semoga acara kita dapat berjalan lancar mulai dari awal hingga akhir nanti. Baik, untuk memasuki acara yang kedua, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Pak Brahma, kami persilakan untuk menyiapkan. Kalau nggak bisa gimana caranya? Kalau nggak bisa gimana caranya? Baik, terima kasih. Kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kita akan masuk ke acara pokok di poin yang ketiga, yaitu tentang sekilas semester 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Yakobus Sutarno selaku Kepala Sekolah kita. Kepada Bapak Yakobus Sutarno kami persilahkan, Pak. Terima kasih Bu Murti selaku moderator dalam acara pertemuan kita siang hari ini. Selamat siang untuk anak-anakku. Selamat siang untuk Bapak, Ibu, orang tua siswa yang mendampingi putra-putrinya. Saya lihat beragam, ada yang papahnya ada, mamahnya ada yang hanya papahnya, ada yang hanya ada siswanya yang tampil di layar, tapi semoga tidak mengurangi makna, informasi tetap bisa sampai ke Bapak Ibu semuanya ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan yang berikutnya juga mungkin meskipun terlambat, orang bilang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Saya mengucapkan selamat Natal untuk anak-anak semua dan orang tua. Selamat tahun baru, tahun 2022. Semoga berkat Natal dan tahun baru memberikan kebahagiaan kepada kita semua, kesuksesan baik untuk anak-anak maupun untuk orang tuanya. Hari ini Bapak merasa berbahagia sekali. Saya sangat berbahagia karena bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Ada partisipan sudah mencapai 350 lebih ya, terima kasih. Semoga Bapak Ibu yang belum bergabung barangkali mungkin masih ada kesibukan, nanti bisa nyusul ya, bisa bergabung. Dan ada beberapa informasi yang harus saya sampaikan kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, sekilas tentang semester 2. Ya. Bapak Ibu, mungkin saya secara
umum saja bahwa hari ini atau sekarang ini situasi COVID kita, kalau kita melihat ke belakang, pertama-tama ada COVID, ya jujur, sekarang kita melihat ada perkembangan yang lebih baik ya, Bapak Ibu. Kita tidak lagi mendengar rumah sakit yang penuh sampai ke selasar, diisi dengan para penderita COVID, lalu kita tidak lagi mendengar klinik penuh atau puskesmas penuh. Rasanya itu sudah terlewati ya Bapak Ibu dan anak-anak. Ya. Kesadaran warga masyarakat menjadi kunci utama. Perilaku, adaptasi kebiasaan baru atau AKB itu merupakan sesuatu yang harus kita laksanakan dan harus kita hadapi bersama. Supaya apa? Supaya kita tetap berada dalam situasi dan perkembangan yang lebih baik. Ya. Jangan sampai kembali ke 2 tahun, kurang lebih 2 tahun yang lampau. Saya sih berharap dukungan dari semuanya, dari semua pihak, kita bekerja sama untuk menciptakan situasi agar tetap kita semuanya menjalankan protokol kesehatan, ya 5M-nya itu. Hal sederhana sebenarnya Bapak Ibu, anak-anak, hal sederhana. Kita menerapkan protokol kesehatan ini meski sederhana tetapi dampaknya sangat luar biasa. Ya. Memang kalau kita menerapkan protokol kesehatan, konsekuensinya ada sesuatu yang hilang ya Bapak Ibu. Kita kalau dulu ketemu ya bersalaman, ya mungkin sekarang itu jadi hilang, cukup dengan membungkukkan badan atau menaruh tangan di dada. Ya. Sesuatu yang hilang, kita tidak boleh lagi berdekatan secara fisik, ya, yang menunjukkan keakraban. Tapi saya yakin itu semuanya tidak mengurangi makna. Dampak-dampak kecil ini berpengaruh besar dan lebih besar lagi jika kita tetap mematuhi ini, maka COVID akan hilang. Nah, begitu juga sekolah ya Bapak Ibu, orang tua siswa dan anak-anak, sekolah tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya, siapapun anak atau siswa yang atau orang tua yang masuk ke lingkungan sekolah, itu adalah lingkungan yang betul-betul steril, betul-betul dijaga. Ya. Lingkungan tempat belajar kita itu diciptakan bersama-sama menjadi tempat belajar yang aman, nyaman, dan sehat. Ya. Sekolah tetap mempraktekkan, menjalankan protokol kesehatan. Mungkin kalian sudah alami ya anak-anak, ya Bapak Ibu orang tua, anak-anak selama semester 1 kemarin, sudah memulai PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, itu bisa dirasakan. Sekolah menuntut orang tua harus membawa surat izin dari orang tua, lalu pas masuk itu dicek sampai 2 kali oleh satpam, ya oleh guru, lalu kita masukkan ke dalam database hasil suhunya. Ya. Itu semata-mata untuk kebaikan kita semua. Ya. Anak-anak yang masuk, cuci tangan, dicek suhu, memakai masker, itu menjadi budaya ya Bapak Ibu. Diingatkan selalu jaga jarak. Ya. Ini juga semakin menjadi kental, semakin menjadi sebuah kebiasaan yang baru dalam kehidupan kita. Ya. Adanya varian baru yang sekarang lagi heboh, apa itu? Kalau kemarin itu COVID-19, sekarang itu Omikron atau apa itu namanya, kita cegah ya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Semoga ya virus varian baru ini tidak semerebak virus COVID-19 seperti kemarin. Ya. Kenapa demikian? Kalau dulu pada saat virus COVID itu muncul, kita semuanya dalam keadaan tidak siap, ya tidak siap. Nah, sekarang Omikron datang, kita semuanya dalam keadaan siap. Ya.
Dengan catatan ada kesadaran tetap memperhatikan protokol kesehatan. Semoga tidak merebak. Ya, kita cegah dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Kenapa? Karena daya imun kita memang sudah meningkat, lalu pola kebiasaan hidup kita mungkin sudah teruji. Ya. Dulu boro-boro kita di setiap sudut, baik di sekolah maupun di luar sana, tiap sudut tempat cuci tangan banyak. Masker tidak boleh lepas dan sebagainya. Oh ya, saya buka masker di sini karena saya duduk sendiri di ruangan. Mungkin Bapak Ibu juga begitu, ya masing-masing di ruang kelas masing-masing, jadi tidak. Jadi boleh lepas masker. Ya. Jadi situasi COVID ini memang seperti itu, secara keseluruhan ada perkembangan, ya, secara keseluruhan memang ada peningkatan ke hal yang lebih baik, dan itu kita berharap hilang supaya apa? Supaya sekolah berjalan normal kembali. Itu yang situasi COVID ya, yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu orang tua siswa. Lalu, nah karena pengaruh COVID yang sudah selama ini kita rasakan bersama, maka ini juga terdampak pada perkembangan pembelajaran anak-anak. Kita sadari itu, ya. Kurikulum COVID atau kurikulum merupakan kurikulum yang disederhanakan selama COVID ini, ya. Dan model pembelajaran pun sekarang anak-anak mungkin sudah merasakan, ya, Bapak Ibu, anak-anaknya sudah mencoba belajar di kelas, ya, dengan model pembelajaran hybrid learning. Bersyukur kita. Kenapa bersyukur? Karena sekolah kita, SD Sudarso Karawang, ya, itu sudah dapat melaksanakan pembelajaran seperti itu. Sudah dengan hybrid. Ruang kelas, bersyukur. Ada 18 ruangan kelas yang sudah dilengkapi dengan perlengkapan IT yang mendukung pembelajaran. Ya, Bapak nggak tahu sekolah-sekolah lain apakah sudah seperti itu, cuman yang jelas kita bersyukur kita sudah bisa seperti itu. Meski dalam situasi pandemi sekarang ini, Bapak Ibu guru berusaha atau sekolah tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Metode pembelajaran sudah mengadaptasi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya Bapak Ibu, di mana anak-anak belajar itu mungkin sekarang anak-anak tidak hanya digali masalah ilmu pengetahuan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga mungkin merasakan ya Bapak Ibu orang tua. Jadi tidak melulu anak sekarang tidak lagi hadapi soal, 20 soal diisi, itu yang diukur adalah hanya kemampuan pengetahuan saja. Nah sekarang, dari aspek keterampilannya pun itu sudah betul-betul digali oleh kita, oleh sekolah. Ya. Maka sekolah mencoba mulai menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning atau PBL yang nantinya berdampak juga pada asesmen ya Bapak Ibu orang tua siswa. Asesmen atau penilaian yang diberikan kepada siswa, siswa tidak lagi dibagikan kertas atau dibagikan link soal, mengerjakan pilihan ganda, isian dan sebagainya. Tidak lagi seperti itu. Tetapi lebih kepada anak-anak mengasah keterampilannya, ya, mau membuat proyek apa dengan asesmen berbasis kinerja atau ABK. Ya. Nah itu yang sekarang sudah kita geluti selama beberapa bulan terakhir ini. Dan ini akan tetap kita teruskan di semester 2. Ya. Lalu platform pembelajaran berbasis IT itu masih tetap kita laksanakan karena model pembelajarannya itu hybrid. Jadi ada saat anak tatap muka, ada juga tugas-tugas yang memang harus dilaksanakan di luar kelas atau di luar tatap muka. Maka ada Google Classroom, itu tetap kita gunakan, lalu guru-guru
membuat aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menarik, itu tetap harus kita ikuti bersama, ya. Lalu ada penugasan-penugasan mandiri yang harus dilaksanakan, ada di GCR, ya, dikumpulkan di sana, itu masih tetap, ya, meskipun terjadi tatap muka nantinya, ya. Itu tentang perkembangan pembelajaran saat ini, ya, anak-anak. Kalian harus tetap semangat. Bapak Ibu orang tua, terima kasih mendukung anak-anaknya untuk mengikuti perkembangan zaman. Model pembelajaran yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ini akan menumbuhkan karakter anak. Akan menumbuhkan tingkat kedewasaan mereka. Anak bisa menentukan sendiri, mengatur strategi sendiri, bagaimana caranya saya menyusun sebuah proyek misalkan. Itu. Lalu kaitannya yang ketiga adalah dengan Bapak Ibu, kesempatan ini mungkin saya akan informasikan mengenai vaksin, ya Bapak Ibu. Bulan Januari itu merupakan bulan vaksin, bulan penerimaan vaksin untuk usia anak 6 sampai 11 tahun di bulan Januari ini. Ya. Setelah secara kategorial diterimakan vaksin, mungkin pertama kepada lansia dulu, ingat ya. Lalu diberikan vaksin kepada umum, masyarakat umum, lalu diberikan vaksin kepada anak usia 12 sampai 16. Dan kini tiba saatnya tahun ini, bulan ini, penerimaan vaksin untuk usia anak kelas 6 sampai usia 6 sampai 11 tahun. Ya. Ini mungkin boleh dikategorikan usia anak SD. Nah, Kabupaten Karawang, Bapak Ibu semuanya, itu mengadakan program percepatan penerimaan vaksin. Ya. Kita dulu sebelum ada program percepatan itu sudah mendapatkan jadwal dari Puskesmas untuk penerimaan vaksin. Ya. Tapi kini atas instruksi Ibu Bupati bahwa Karawang targetnya tanggal 21 Januari siswa SD se-Kabupaten Karawang itu harus sudah divaksin tanggal 21 Januari. Itu dari Kabupaten Karawang. Diturunkan kepada tiap-tiap kecamatan. Sekolah Yosudarso itu berada di Kecamatan Karawang Barat. Merupakan kecamatan yang jumlah sasaran vaksinnya itu terbesar di Kabupaten Karawang. Sekolah, Mami. Sampai mencapai 21.500 siswa kurang lebih di Kecamatan Karawang Barat. Untungnya Kecamatan Karawang Barat punya 5 puskesmas kalau tidak salah kemarin hasil pertemuan dengan Camat Karawang Barat. Ya. Tetap mengadakan percepatan sehingga ini juga berdampak pada SD Sudarso. SD Sudarso itu tadinya dijadwalkan tanggal 14 dan 15 untuk penerimaan vaksin. Mengingat apa? Sekolah yang jumlah siswanya lebih dari 500 itu diberi jatah 2 hari. Ya, tetapi beberapa hari yang lalu saya ditelepon dari pihak Puskesmas bahwa ada percepatan, SD Sudarso melaksanakannya akan dipadatkan 1 hari full. Jadi tadinya 2 hari menjadi 1 hari, yaitu besok hari Jumat. Ya, 1 hari. Maka kami mohon pada kesempatan ini dukungan dari seluruh orang tua siswa untuk menanggapi dan mensukseskan acara vaksin untuk anak-anak SD Sudarso khususnya. Kita sukseskan bersama-sama. Supaya apa? Supaya terjadi PTM lebih cepat. Ya. PTM yang dirindukan oleh para orang tua siswa dan guru dan juga anak-anak. Ya. Kita dukung percepatan ini. Ayo kita vaksin untuk kesehatan kita bersama.
Maka dari data yang sudah masuk ke kami, Bapak Ibu, melalui Google formulir yang kami sharekan ke orang tua, itu kita punya siswa 526 siswa, Bapak Ibu. Tetapi data baru masuk 503. Berarti ada sekitar berapa anak atau orang tua yang belum mengisi Google Form nih. Kalau 526 dikurangi 503 itu ada 23 ya, responden yang belum mengisi. Artinya ada 23 anak atau orang tua yang belum mengisi Google formulir. Lalu dari data yang 503 itu, yang sudah divaksin mandiri, entah itu di rumah sakit, di klinik, atau di puskesmas, ada 113 siswa. 113 siswa sudah divaksin. Nah, dari data 503 ini juga ada data yang tidak mau divaksin. Ya, ada orang tua yang anaknya tidak boleh atau tidak mau divaksin. Memang ada beberapa alasan. Ada yang alasannya anaknya sakit. Ini juga jadi pertanyaan sih buat kami. Sakit pada saat mengisi data. Kalau pada saat pelaksanaan vaksin besok itu anaknya sehat, bagaimana? Lalu ada juga yang tidak mau. Ada yang tidak mau, beragam sih. Ada yang tidak boleh. Ada yang nggak usah divaksin, tidak setuju karena keluarga kami sehat-sehat semuanya. Nah, ini yang mungkin dari 13 ini ya menyatakan tidak divaksin. Lalu data yang setuju divaksin besok di sekolah, data yang setuju besok divaksin di sekolah itu ada 377 siswa. Nah, jadi besok sekolah akan kedatangan 377 siswa untuk divaksin. Ya. Nah, dari yang menyatakan tidak divaksin atau sudah divaksin, saya kategorikan sudah divaksin, itu ada yang menuliskan sudah daftar di luar. Nah, maka kalau sudah daftar di luar, lanjutkan sampai terjadinya divaksin. Setelah daftar, jangan hanya daftar, tetapi lanjutkan sampai terjadinya vaksin. Dan jika sudah divaksin, untuk Bapak Ibu yang anaknya sudah didaftar di luar, tolong dilaporkan ke wali kelasnya nanti. Ini anak saya sudah divaksin. Kalau yang mengisi Google formulirnya sudah daftar di luar, karena saya kategorikan sudah divaksin. Ya, tolong disampaikan laporan. Maka Bapak Ibu, saya mohon atau kami mohon kerjasamanya orang tua yang belum mengisi formulir, yang 23 orang tadi, untuk segera mengisi, karena jujur kami di samping butuh anak-anaknya divaksin, kami butuh data yang real sebagai bahan laporan kami ke kecamatan. Karena kami nanti setelah penyelenggaraan vaksin ini diminta laporannya. Siapa yang belum, berapa orang yang belum, siapa yang tidak, lalu siapa yang sudah, ya, dan lain sebagainya. Jadi masih ada 23 anak yang belum mengisi Google formulir. Nggak tahu alasannya apa. Jika menemukan kesulitan dalam pengisian Google formulir, silakan hubungi wali kelasnya saja. Ya, supaya 100% data masuk. Ya, 526 data masuk. Berikutnya, untuk penerimaan vaksin di SD Sudarso sendiri, besok ya Bapak Ibu akan kita mulai jam 9 ya kalau nggak salah, karena jam 8 didahului TK. Nah, supaya Bapak Ibu tidak bingung, ya ada sedikit kejelasan lah. Jadi vaksin ini nanti ada tim dari puskesmas itu datang ke sekolah, sudah kami siapkan tempatnya, sudah kami setting tempatnya. Bapak Ibu cukup membawa anaknya ke sekolah. Ya. Siswa hadir
sesuai jam yang sudah ditentukan ya Bapak Ibu. Kalau tidak salah di surat ada ya, jam yang sudah ditentukan. Lalu kenapa sih sekolah sampai harus ngatur-ngatur jamnya? Supaya tidak terjadi penumpukan ya Bapak Ibu. Bayangkan kalau tidak diatur jamnya, kita kedatangan 377 siswa ada dalam sebuah ruangan. Jadi tolong patuhi jam kehadirannya supaya tidak terjadi penumpukan, baik penumpukan anak-anaknya di ruangan atau di area maupun penumpukan tempat parkir. Ya, jadi mohon kerjasamanya. Nah, lalu masuknya dari mana? Masuk ke kompleks, ya, bukan ke kelas. Kalau ke wilayah sekolah itu melalui gerbang kuning ya. Lalu masuk ke kompleks sekolahnya dari mana? Boleh masuk dari gerbang pasar, ya, gerbang pasar. Boleh juga masuk dari sebelah klinik Farina, Jalan Kertabumi, masuk dari sana. Tetapi yang masuk dari sebelah Dokter Farina klinik itu akan kami arahkan masuk ke belakang gedung SD. Karena apa? Karena pintu masuk untuk anak-anak yang akan divaksin itu bukan dari gerbang TK, tetapi dari gerbang SMP. Gerbang kuning SMP yang dekat pasar itu. Gerbang kuning ya, bukan pintu gerbang komplek, bukan gerbang kuning. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu orang tua masuknya boleh dari pasar, boleh dari sebelah Dokter Farina, tetapi yang lewat Dokter Farina akan dibelokkan masuk ke belakang sekolah. Jadi hemat saya yang jalan kaki, hemat saya nih yang jalan kaki atau naik mobil itu lewat pasar saja, ya, biar nggak jalan lewat belakang sekolah, karena pintu TK nanti akan ditutup. Gitu. Lalu masuk dari gerbang SMP, nanti akan ada para petugas di sana, diukur suhunya, dibagi nomor antrian, lalu akan mendapatkan kartu kendali, itu di sana. Jadi kalau tidak lewat sana, itu nggak akan didapat. Ya. Itu saya kira ya, jadi nggak terlalu rumit lah. Pelaksanaan penerimaan vaksin sendiri akan dilaksanakan di area kantin dengan penataan yang sudah kami siapkan. Lalu siswa memakai seragam ya, seragam putih merah, karena kebutuhan nanti kita juga ada pemantauan dari TNI, Polri, Dinas Kesehatan Kabupaten, mungkin dari kecamatan, dari lurah dan sebagainya. Itu ada pemantauan. Lalu jika ada siswa yang kakak adik gimana Pak? Kakak adik. Adiknya kelas 1, kakaknya kelas 3 atau kelas 5, sementara di jadwalnya berbeda. Ya, datang saja bareng, nggak apa-apa. Ya, Pak Thomas ya. Datang saja bareng, mau datang dengan kelas 1-nya atau mau datang dengan kelas besarnya yang siang, terserah bebas. Ya, yang penting tidak ada penumpukan nanti. Itu. Terakhir mungkin karena saya terlalu lama ini nanti. Untuk agenda umum semester 2, Bapak Ibu, orang tua siswa yang saya hormati, agenda semester 2 ini mungkin nanti secara detail akan disampaikan oleh seksi kurikulum dan seksi kesiswaan, yang intinya bahwa mungkin salah satunya kelas 6 merupakan kelas akhir nih, yang orang tua siswanya kelas 6 merupakan kelas akhir. Dan karena kelas akhir, maka program kelas 6 itu, Mei itu sudah selesai program akademisnya. Maka anak-anak kelas 6 diharap terus tekun belajarnya yang baik. Ya. Tampilkan kemampuan-kemampuan yang sifatnya keterampilan, ya, supaya kamu bisa berhasil dengan baik. Lalu kegiatan akademis semester 2 sendiri sudah dimulai sejak kemarin tanggal 10 Januari ya Bapak Ibu. Anak-anak sudah belajar seperti biasa dan masih PJJ ternyata
Ya, karena apa? Karena kita ada surat instruksi atau surat edaran dari Bupati melalui Kepala Dinas Kabupaten Karawang bahwa pelaksanaan belajar selama bulan Januari masih PTMT. Masih PJJ. Lalu kapan mulai PTM atau PTMT-nya itu di bulan Februari kalau tidak ada masalah lagi ya, artinya semuanya sudah siap, semuanya sudah ready. Kita sendiri tidak serta-merta belajar semau gue, mau begini, tetap kita ikuti peraturan dan surat ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh pemerintah setempat. Berdoa saja, semoga karena kami pun merindukan anak-anak untuk sekolah secara tatap muka langsung di sekolah atau di kelas. Terus di semester 2 juga tetap Bapak Ibu putra-putrinya akan melewati kegiatan belajar mengajar, lalu nanti akan mengikuti penilaian tengah semester, lalu akan mengikuti penilaian akhir tahun untuk menaikkan kelas, yang semuanya mungkin itu akan berbasis proyek. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bu Murti. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau panjang. Terima kasih ya. Ya. Baik, Bapak Yakobus Sutarno yang sudah menyampaikan sekilas seperti apa sih semester 2 itu. Tadi sudah disampaikan beberapa hal berkaitan dengan situasi COVID, kemudian bagaimana perkembangan cara belajarnya, kemudian juga vaksin, dan juga agenda secara umum. Baik, terima kasih untuk Bapak Yakobus Sutarno sekali lagi saya ucapkan, dan saya langsung akan masuk ke program kurikulum Bapak Ibu semuanya ya, dan anak-anak. Untuk itu kepada Bapak Stefanus Bani Kristanto kami persilahkan untuk menyampaikan program kurikulumnya. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Murti. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sehat untuk kita semua dan selamat siang pula untuk putra-putri kita semua. Untuk program dari kurikulum, program sendiri dari kurikulum, untuk model pembelajarannya atau metode cara pembelajarannya masih seperti yang lama, cuma ada pembedanya sedikit. Untuk di bulan Januari ini kita masih murni dengan daring atau PJJ. Kemudian nanti di bulan Februari itu kita akan mengadakan ya hybrid learning, cuman bedanya kalau hybrid learning yang lama 25%, untuk yang hybrid learning yang di bulan Februari tersebut kita 50%. Hybrid learning itu ada siswa yang hadir ke sekolah, mengikuti di dalam kelas, ada siswa yang mengikuti di rumah. Itu metode yang hybrid learning. Nah, nanti setelah di bulan Februari itu kita akan ada yang namanya istilah PTM. Kalau yang lama istilahnya PTMT, karena boleh memilih untuk tidak hadir ke sekolah. Tetapi kalau PTM ini semua siswa sudah diwajibkan untuk ke sekolah. Jadi 100% siswa ke sekolah. Kalau berjalan lancar dan sudah ada instruksi dari pihak dinas Kabupaten Karawang ya terutama, maka mau tidak mau ya kita akan melaksanakan PTM ini. Tapi kalau nanti di bulan Maret itu pihak dinas Kabupaten Karawang belum mengizinkan atau tidak mengizinkan, ya kita masih menggunakan yang metode hybrid learning atau mungkin yang PTMT. Jadi ini kita mengikuti
instruksi dulu dari dinas kabupaten terutama. Kemudian nanti setelah dari dinas kabupaten akan ada lagi instruksi dari UPTD biasanya, kemudian baru ke sekolah yang akan melaksanakan. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung PTM seperti itu. Karena beberapa wacana yang ada di Bandung itu sudah 100%. Sudah 100%. Jadi kalau sudah 100% ya sudah menggunakan istilah yang PTM. Tapi di kita di Kabupaten Karawang belum PTM. Itu bulan Maret masih juga menjadi wacana. Jadi masih kita tunggu. Kalau sudah ada surat keputusan dari kabupaten, kita PTM. Kemudian yang berikutnya untuk program kurikulum sendiri memiliki 4 jenis penilaian, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk spiritual dan sosial penilaiannya sama dengan lalu-lalu, mungkin akan ditambah hanya dengan penilaian dari guru, penilaian siswa diri sendiri, ya sekarang ditambah dengan penilaian siswa diri sendiri, dan penilaian antar teman apabila dibutuhkan dan memungkinkan. Kemudian untuk nilai pengetahuan sendiri, ya metode penilaiannya banyak yang menggunakan Google Form, kemudian tadi Pak Tarno juga menyampaikan menggunakan, mungkin bisa jadi menggunakan quizzes atau lembar kerja, itu juga memungkinkan untuk pengambilan nilai pengetahuan. Nah, untuk keterampilannya sendiri, keterampilan dan pengetahuan ini sebenarnya berbeda dengan istilah yang sekarang. Ini pemenuhan untuk penilaian rapot. Proyek itu berada di ambang pengetahuan di keempat ini. Proyek itu berada di 4 ranah ini. Tadi di situ diambil nilai spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau keterampilan sendiri itu ya membuat karya-karya anak. Itu. Nah, untuk metode pengambilan nilai kita bisa menggunakan Google Formulir seperti biasa, kemudian menggunakan quizzes, kemudian menggunakan video atau tatap muka online maupun offline. Jadi metode pengambilan nilai itu caranya dikembalikan ke Bapak Ibu guru dan kemampuan siswanya. Yang berikutnya untuk sistem mekanisme penilaian ada latihan, ada ulangan harian, penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester, ada penilaian akhir tahun. Untuk yang penilaian akhir semester itu kemarin yang di semester 1. Untuk penilaian akhir tahun itu penilaian yang nanti di semester kedua. Untuk ujian sekolah ini akan dilaksanakan di bulan Mei dan sistemnya juga menggunakan sistem proyek. Jadi untuk PTS, PAS, PAT, ujian sekolah, pengambilan nilai berbasis proyek. Untuk ulangan harian sendiri dan latihan atau keterampilan itu berada di dalam pembelajaran secara umum. Sedangkan untuk PTS, PAS, PAT, ujian sekolah, pengambilan berbasis proyek. Namun tidak menutup kemungkinan, karena kan sekolah kita itu berada di 2 naungan, ya Bapak Ibu. Berada di naungan yayasan dan berada di naungan kedinasan atau dinas. Nah, kalau yang yayasan sekarang instruksinya itu ujian sekolah sudah berbasis proyek. Sedangkan dari dinas nanti ada kemungkinan bahwa kita masih ada ujian untuk yang tertulisnya atau mungkin menggunakan Google Form nanti atau menggunakan PDF yang akan dikirim ke anak-anak, atau mungkin kalau anak-anak sudah hadir di sekolah, anak-anak bisa langsung mengerjakan di lembar tersebut. Nah, itu nanti kita harus menyesuaikan lagi karena sampai
sampai hari ini untuk regulasi yang itu belum ada. Tetapi kalau untuk yang yayasan, proyek itu memang harus, karena nanti ke depannya semua sekolah-sekolah itu juga akan berbasis proyek. Kemudian yang berikutnya, untuk yang kelas 6, Bapak Ibu, untuk yang kelas 6 mohon mengecek kembali antara akte dengan kartu keluarga. Apakah nama anak dengan nama orang tua sama. Jadi antara akte dan kakak namanya harus sama. Nah, ini mungkin nggak hanya berlaku untuk yang di kelas 6 ya, tapi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 mohon dicek nama di kakak dan nama di akte tolong diusahakan sama, dan itu harus sama. Karena apa? Karena ini salah satu yang kemarin di tahun 2020-2021 itu menjadi salah satu yang perubahan di situ. Jadi itu yang agak sedikit menyulitkan kami dalam pendataan. Kemarin sudah selesai didata kembali, ternyata masih ditemukan data-data yang berbeda. Nah, jadi mohon benar-benar dicek apakah akte dan kakaknya sama. Kemudian yang berikutnya, selain nama juga mohon dicek di antara akte dan kakak itu tanggal lahir dan tempat tanggal lahirnya apakah sudah sama atau belum. Nah, takutnya begini, Stefanus di akte lahir tahun 90, tapi di kakak lahirnya tahun 91. Nah, itu juga harus sama sinkron. Kenapa? Karena nanti ketika kedepannya Indonesia ini harapan dari Indonesia ini memiliki satu data yang semuanya itu sama. Nah, satu data ini melalui apa? Melalui kakak. Jadi kemarin informasinya seperti itu, dan itu informasinya untung belum terlanjur dituliskan di dalam ijazah. Kalau sudah repot lagi. Itu informasi dari kurikulum Bu Murti. Saya kembalikan ke Ibu Murti. Terima kasih Bu Murti. Ya, terima kasih untuk Bapak Stefanus yang sudah menyampaikan program kurikulumnya. Semoga program kurikulum ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Dan sekali lagi saya menambahkan untuk menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Stefanus tadi berkaitan dengan nama yang berada di akte dan kakak. Saya rasa bukan hanya berlaku untuk kelas 6 saja ya Pak Stefanus ya. Tapi mulai dari kelas 1 pun coba Bapak Ibu tolong dicek kembali karena itu sangat penting sekali. Jadi tolong dicek kembali apakah nama siswa dengan kakak itu sama atau tidak, kemudian tanggal lahirnya juga. Karena kadang kita terlena menganggap bahwa sudah pasti, sudah betul dan sebagainya. Tapi ketika nanti saat dibutuhkan, nggak taunya ternyata ada kesalahan. Jadi alangkah baiknya nanti mulai dicek baik itu yang siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 ya, jadi sehingga nanti di kelas 6-nya sudah tidak terjadi kesalahan kembali ya. Itu terima kasih untuk Pak Stefanus. Saya langsung saja untuk mempersingkat waktu dari seksi kesiswaan kepada Pak Thomas Natalius, kami persilahkan Pak Thomas. Terima kasih Bu Murti. Selamat siang Bapak Ibu orang tua murid dan siswa di rumah. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan program-program dari kesiswaan.
Nah, untuk program kesiswaan sendiri ini mencakup 4 hal. Yang pertama itu menumbuhkan rasa spiritual. Yang kedua, menumbuhkan rasa sosial. Yang ketiga, menumbuhkan semangat nasionalisme. Dan yang keempat, menghargai kebinekaan. Kegiatan-kegiatan ini itu akan terangkum dengan berbagai macam kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk kegiatan secara spiritual yang sudah dan biasanya kita lakukan adalah yang pertama itu adalah Natalan Unit yang sudah kita laksanakan kemarin di hari Rabu. Yang kedua adalah Natalan Kompleks yang akan kita laksanakan nanti hari Senin tanggal 17 Januari 2022. Yang ketiga, Renungan APP, Aksi Puasa Pembangunan ini pada masa Paskah nanti, masa Prapaskah. Yang keempat, rekoleksi. Rekoleksi yang sudah pernah kita laksanakan adalah rekoleksi kelas 4 dan nanti akan ada rekoleksi untuk anak kelas 5. Karena agendanya kalau sebelum pandemi ini kelas 5 itu kita mengadakan kegiatan retret. Tetapi karena di masa pandemi ini kita hanya akan melaksanakan kegiatan rekoleksi saja. Untuk kegiatan yang bersifat sosial, ini yang pertama adalah aksi sosial kedukaan, dan yang kedua adalah aksi sosial puasa pembangunan nanti pada masa Prapaskah. Itu untuk kegiatan spiritual dan sosial. Berikutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme siswa, biasanya kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam memperingati Hari Nasional. Yang pertama di sini nanti tanggal 22 April kita akan memperingati Hari Kartini, kegiatan dalam memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April. Tetapi nanti biasanya kita melaksanakannya setelah Hari Kartininya, maupun Hari Pendidikan juga sama. Jadi kita akan ada kegiatan memperingati Hari Kartini dan Hari Pendidikan. Sedangkan untuk kebinekaan ini nanti tahun baru Imlek kita akan mengadakan kegiatan Imlekan. Itu 4 hal, yaitu tentang spiritual, sosial, nasionalisme, dan kebinekaan yang program dari kesiswaan. Lalu bagaimanakah sistem penyampaian programnya? Programnya itu secara online. Secara online di sini berarti melalui WA ataupun melalui Google Classroom. Ataupun saat kegiatan Meet dilaksanakan. Tetapi yang biasanya yang lebih mudah sekarang itu yang sering kita lakukan adalah menggunakan WA grup kelas masing-masing. Jadi nanti ada kegiatan-kegiatan mungkin seminggu atau beberapa hari sebelumnya sudah disampaikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa. Jadi penyampaiannya secara online maupun offline. Offline ini di sini berarti ketika anak sekolah, kegiatan PTM, nanti akan disampaikan kegiatannya secara langsung kepada putra-putri. Terus yang berikutnya, harapannya di masa pandemi ini, walaupun dalam masa pandemi, sekolah tetap berusaha agar siswa itu tetap aktif mengikuti lomba. Jadi mohon kerjasama dari Bapak Ibu orang tua murid. Apabila mempunyai informasi atau ada info-info tentang kegiatan perlombaan di luar, mungkin bisa untuk putra-putrinya itu mengikuti kegiatan tersebut. Dan juga siswa tetap aktif mengikuti lomba yang diadakan di sekolah dalam mungkin memperingati Hari Nasional maupun lomba-lomba di kegiatan-kegiatan lainnya ataupun yang di luar sekolah. Karena walaupun di masa pandemi ini kegiatan-kegiatan perlombaan itu cukup banyak di luar. Dan informasi ini biasanya sekolah juga akan menyampaikan kegiatan-kegiatan tersebut, diinfokan kepada anak-anak untuk mengikuti berbagai kegiatan. Ada yang berupa lomba atau kegiatan pembelajaran. Itu tetap akan kami informasikan kepada Bapak Ibu apabila putra-putrinya itu ingin mengikuti kegiatan tersebut. Ya, itu mungkin Pak Bu Murti yang bisa saya sampaikan untuk program kesiswaan.
Terima kasih atas waktunya. Iya, baik. Terima kasih Pak Thomas yang sudah menyampaikan agenda program kesiswaannya. Dan kita akan langsung masuk ke acara lain-lain. Apakah akan dipandu langsung dengan Pak Stefanus? Mungkin sebelum lain-lain, ini Bu Murti ya, saya menyampaikan dulu tentang agenda umum yang semester 2 sebentar. Ya, silakan Pak. Setelah saya kegiatan untuk besok nih Pak Tom juga gak kalah penting ya, yang besok ya, ini. Betul sekali. Struktur masuknya seperti apa, seragamnya seperti apa, mungkin nanti Pak Thomas ya bisa menyampaikan. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Ini untuk agenda sekolah di bulan Januari. Ini kemarin kita sudah ada libur tahun baru, kemudian hari pertama masuk siswa semester genap itu di tanggal 10 kemarin sudah. Kemudian di tanggal 12 ada Natalan siswa kemarin di unit SD. Kemudian tanggal 13 penyampaian program semester 2 atau hari ini. Kemudian untuk besok ada misa kompleks dan vaksinasi siswa untuk SD dan TK. Kemudian yang berikutnya untuk tanggal 17 ada Natalan kompleks. Kemudian di tanggal 29 ada parenting lagi. Nah, kita akan mengajak Bapak Ibu untuk kembali lagi dalam parenting. Ini membahas mengenai kurikulum saat ini, karena kurikulum yang saat ini kok berubah sekali. Kemarin banyak request dari orang tua yang bertanya, nah kurikulum yang digunakan sekarang ini kenapa kok tidak lagi ulangan seperti biasa, nilai pengetahuan seperti seolah-olah tenggelam gitu ya. Nah itu kita akan bareng-bareng membahas di situ di tanggal 29 ini. Sebenarnya kurikulum saat ini itu seperti apa sih? Nanti kita akan bahas di tanggal 29. Jangan sampai tidak ikut ya Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Kemudian di bulan Februari itu ada tanggal 1-nya libur tahun baru Imlek, kemudian tanggal 2 Februarinya acara Imlek, kemudian di tanggal 28 Februari ada libur Isa Al-Masih. Kemudian yang selanjutnya di bulan Maret, oh ya biasanya kalau yang lama sebelum di bulan Februari itu biasanya ada pra 1, tapi di kita untuk yang tahun ini sudah tidak ada lagi pra 1. Jadi pra itu sudah tidak ada. Kemudian di semester kedua di bulan Maret itu ada libur Nyepi, kemudian ada penilaian tengah semester 2. Kemudian tanggal 11-nya ada renungan aksi puasa pembangunan. Tanggal 26 ada pembagian rapot PTS 2. Yang berikutnya untuk bulan April libur awal puasa di tanggal 1. Kemudian tanggal 14 sampai dengan 18 April libur Paskah. Tanggal 15 wafatnya Isa Al-Masih. Kemudian di tanggal 21 kegiatan memperingati Paskah dan Hari Kartini. Tanggal 30 April sampai dengan 6 Mei libur Idul Fitri. Nah, untuk di bulan April ini, antara April dengan Maret biasanya itu ada pra 2 ya, yang lama, tapi sekarang sudah tidak ada lagi pra 2. Nanti kalau misalnya ada lagi ya kita mau kita sampaikan, karena kan tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kita ada 2 induk ya, ada yang dari yayasan maupun dari dinas. Tapi untuk agenda sejauh ini karena belum ada info dan kami harus menyampaikan, ya kita sampaikan ke forum ini. Berikutnya untuk bulan Mei, libur nasional Hari Buruh tanggal 1, tanggal 2-nya Hari Pendidikan Nasional,
kemudian tanggal 16 Mei-nya ada libur Waisak. Ini di bulan Mei ini juga untuk di tanggal berapanya belum ada, tapi biasanya berada di antara Waisak dengan kenaikan Isa Al-Masih. Biasanya di antara itu ada ujian sekolah, ujian sekolahnya basisnya proyek. Kemudian libur kenaikan Isa Al-Masih, dan di bulan ini ada bulan untuk rekoleksi kelas 5. Kemudian di bulan Juni, itu tanggal 1 ada libur hari lahir Pancasila, tanggal 6 sampai dengan 16 Juni ada penilaian akhir tahun, PAT, yang basisnya juga menggunakan proyek. Kemudian yang berikutnya ada rapat kenaikan kelas di tanggal 21 dan penyerahan rapot semester genap dan kegiatan pentas seni di tanggal 25 Juni. Kemudian daftar ulang di tanggal 27 sampai dengan 29 Juni. Ini 2028-nya pertanyaan. Itu informasi agenda sekolah secara umum. Saya stop share dulu. Pak Thomas mungkin akan men-sharingkan. Silakan untuk kegiatan besok seperti apa, Pak Thomas? Ya, baik. Terima kasih, Pak Step. Jadi, saya akan menjelaskan untuk alur kegiatan besok, kegiatan vaksin yang akan dilaksanakan oleh siswa-siswi SD Sudarso. Saya share screen terlebih dahulu. Baik, untuk persiapan pelaksanaan vaksinasi ini, vaksinasi COVID-19, untuk yang pertama, harapannya semua siswa dalam kondisi sehat. Ya, yang pertama, siswa dalam kondisi sehat. Tadi ada pertanyaan dari orang tua, Pak, kalau anaknya sedang batuk, sedang pilek, bagaimana? Apakah tetap mengikuti? Saya sudah berkoordinasi dengan Puskesmas, jawaban dari Puskesmas sebaiknya tidak. Jadi anak-anak yang sedang batuk pilek tidak boleh mengikuti kegiatan vaksin ini. Lalu bagaimana pelaksanaannya nanti vaksinnya? Nanti pelaksanaannya bisa menyusul ke Puskesmas. Silakan bisa Puskesmas atau ke rumah sakit yang terdekat untuk pelaksanaan vaksin susulannya. Yang kedua, sebelum vaksin, siswa-siswi wajib sarapan terlebih dahulu. Ya, untuk menjaga kondisi siswa. Yang ketiga, siswa membawa fotokopi kartu keluarga. Yang hadir ke sekolah itu siswa-siswi memakai seragam putih merah. Dan harapannya siswa hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan. Karena jam 8 sampai jam 9 itu untuk pelaksanaan TK. Jam 9 sampai jam 10 itu untuk kelas 1 dan 2. Jam 10 sampai jam 11 itu untuk kelas 3 dan 4. Jam 11 sampai jam 12 itu untuk kelas 5 dan 6. Lalu bagaimana, tadi ada pertanyaan juga, bagaimana kalau kakaknya di TK, adiknya di TK, kakaknya di SD, apakah bisa berbarengan? Silahkan datang saja. Ya. Bisa mengikuti saat TK atau mengikuti waktu di SD-nya, waktu SD. Dan yang keenam ini siswa mengisi form kartu kendali vaksinasi yang hasilnya kartu ini nanti akan diprintkan oleh sekolah. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengisi form untuk kartu ini, nanti ada email masuk berupa kartu, itu tidak usah di print. Sekolah sudah diprintkan, nanti Bapak Ibu ke sekolah, saat di pintu masuk itu akan diberikan kartunya. Dan yang hadir ke sekolah wajib mematuhi protokol kesehatan.
Lalu untuk alur kegiatannya sendiri, ini, jadi tadi Pak Tarno di awal sudah secara jelas menjelaskan, jadi orang tua yang masuk ke lingkungan sekolah, baik itu yang menggunakan kendaraan motor maupun mobil, semuanya wajib masuknya itu melalui pintu masuk SMP. Nah, ini area parkir di sini, jadi harapannya itu masuk gerbang pasar untuk yang membawa motor. Dan kalau misalnya ada yang mau lewati dekat TK juga nanti akan diarahkan melalui Satpam maupun Bapak Ibu. Pak Thomas, di sini untuk Pak Thomas, mohon maaf, motong sebentar. Mohon diulang pas penjelasan yang ini, Pak Thomas. Di dekat pasar. Kemudian masuk melalui pintu SMP sebelah kanan. Di sini nanti akan diberikan kartu nomor, akan diberikan nomor antrian. Ya, akan diberi nomor antrian beserta Sepertinya Pak Thomas bermasalah jaringannya. Pak Thomas. Iya, sepertinya jaringan Pak Thomas ini. Halo. Ya, jaringannya kurang bagus. Sampai mana tadi? Sampai mana? Bisa diulang saja Pak Thomas, yang teks inilah yang halaman ini diulang saja. Soalnya tadi di awal juga sudah mulai putus-putus. Wah, jaringannya nih nggak stabil di saya nih. Ya. Oke, diulang lagi deh. Oh. Baik. Jadi masuknya melalui gerbang pasar untuk yang motor. Terus yang kalaupun ada yang mau lewat gerbang TK juga silahkan, tetapi nanti akan diarahkan dari belakang melalui jalan kecil di sini. Ada jalur kecil di belakang TK itu. Nanti akan diarahkan masuk ke area parkir. Di sini, jadi Bapak Ibu silakan semuanya parkir di sini untuk motor. Tidak ada yang parkir di TK. Karena pintu masuk dan pintu keluarnya adalah untuk pintu masuknya dari SMP dan nanti pintu keluarnya dari samping perpustakaan. Jadi itu akan berputar seperti ini. Dan saat di pintu masuk SMP itu nanti akan diberikan nomor antrian. Bukan nomor undian ya Bapak Ibu ya, tapi nomor antrian untuk pelaksanaan vaksinnya. Di sini juga akan diberikan juga kartu kendali ya yang sudah diprintkan di sekolah. Di sini juga akan dicek suhu. Lalu jalan melalui koridor SMP ya, melalui koridor, jangan melewati lapangan. Takutnya di sini nanti becek atau hujan, licin. Jadi kita masuk jalannya melalui koridor SMP. Sampai ke kantin, ke area kantin di sini. Nah, kantin sendiri ini sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk di depan kantinnya, untuk bagian yang di depan kantin ini sebagai ruang tunggu. Ya, di sini nanti anak-anak akan menunggu dulu di sini dan akan dipanggil sesuai dengan nomor, lalu masuk ke vaksin yang pertama. Vaksin pertama ini maksudnya adalah nanti ada dua dokter di sini. Ada dua dokter di sini. Jadi nanti untuk mempercepat, jadi ada dua dokter yang akan memberikan vaksin. Nanti ada yang di sini, yang sebelah atas itu penempatannya di samping kantor TK. Oh maaf, ini bukan ruang isolasi, tapi ruang ya. Putus lagi. Halo. Putus lagi Pak Thomas. Ini ruang apa Pak Thomas? Setelah ruang vaksin? Sampai mana? Nah, setelah ruang vaksin Pak Thomas, vaksin 1, vaksin 2. Ruang isolasi. Nah, sampai itu ruang isolasi itu ruang apa itu? Ruang isolasi. Bentar, dirimu masih terputus-putus ini. Ampun dah. Baik, jadi nanti ada dua ya dokternya untuk mempercepat.
Cek. Oke, Pak Ya, Stef, oke, lanjut. oke. Lanjut. Setelah vaksin, anak-anak tidak langsung pulang, tetapi menunggu dulu di ruang observasi. Maaf, ini observasi harusnya, bukan isolasi. Itu di depan gerbang TK, dekat gerbang TK di situ. Nah, pelaksanaannya itu tidak ada yang di dalam kelas. Jadi semuanya itu ada di area kantin dan area kantor TK ini. Setelah mendapat atau setelah selesai, lalu anak-anak silakan pulangnya itu melalui pintu keluar di samping perpustakaan. Ya, di samping perpustakaan. Dan di samping perpustakaan ini sudah disiapkan juga untuk area swafoto. Jadi anak-anak yang sudah divaksin mau bergaya dulu, mau berpose dulu itu sudah ada di situ. Jadi silakan mau foto-foto dulu bersama bapaknya atau mau anaknya sendiri, silakan. Itu ada di depan perpustakaan. Dan setelah selesai keluar dari samping perpustakaan ke area parkir, lalu keluarnya juga melalui gerbang pasar ini. Nah, harapan kami untuk kelancaran ini, jadi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang masuk ke sekolah diharapkan tetap menjaga ketertiban juga dari pihak puskesmas agar kegiatan ini bisa berjalan lancar, tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan apabila nanti mungkin ada pertanyaan, silakan nanti bisa disampaikan. Mungkin itu putus-putus lagi nggak nih? Enggak. Putus-putus lagi. Tadi sempat putus bentar. Putus bentar itu tadi di pas area pintu masuk SMP itu. Mas, ini masih ulang dari SMP. Ya, masih ada lagi Pak Thomas yang disampaikan untuk besok, Thomas? Mungkin itu ya, itu saja ini yang harus diperhatikan. Jadi tetap menjaga kondisi kesehatan, membawa fotokopi dan sebagainya. Membawa fotokopi kartu keluarga. Tambahan sedikit Pak Tom. Dan apabila misalnya ada kesulitan, sebentar Pak, apabila ada yang belum mengisi form, mungkin karena kesulitan, mungkin misalnya ada tidak bisa nge-link, tidak bisa membuka aksesnya, besok misalnya tetap saja ke sekolah, nanti akan dipandu untuk membuat kartu kendali vaksinasi ini dan langsung akan di-printkan di sekolah. Silakan Pak Tarno, mungkin ada tambahan. Enggak, ini tambahan aja karena tadi terputus-putus ya. Di ruang yang tadi ditulis isolasi itu observasi. Nah, ya observasi Pak. Ya. Ngapain anak-anak di sini? Jadi anak-anak setelah selesai disuntik, Bapak Ibu, anak-anak duduk di sini kurang lebih 15 menitan lah, ya, menunggu reaksi, takut ada reaksi dan lain sebagainya, sambil nunggu diprintkan kartu hasil bukti bahwa sudah divaksin. Nah, setelah mendapat itu, anak-anak baru pulang. Itu ya Pak, di ruang observasi. Ya, di observasinya ya, menunggu jadi 15 anak-anak menit. hanya duduk nunggu, ya. Itu. Jadi itu tambahan saja karena tadi terputus-putus. Lalu jalan ke sini sudah pegang bukti sudah divaksin, lalu di depan perpus itu ada spot khusus untuk selfie yang menunjukkan bahwa saya sudah divaksin. Di sana ada spot, sudah disiapkan, silakan untuk berselfie ria. Itu ya tambahannya. Terima kasih karena tadi diisolasi di sini kurang jelas. Ya Pak. Mohon maaf Bapak Ibu nih di ruangan saya agak gangguan. Ya Pak, silahkan. Mungkin juga gini, barangkali nanti takutnya salah persepsi. Mungkin nanti yang mendampingi anak-anak kan orang tua langsung ya. Iya, betul. Itu aja. Jadi mungkin tidak ada keterlibatan Bapak Ibu guru mendampingi, jadi langsung saja orang tua ya. Ya. Oke, Pak Thomas, sudah cukup? Apakah masih mau share screen? Oh ya, tambahan lagi. Jadi nanti yang ada di ruangan tunggu itu tidak bisa melihat proses pelaksanaan. Karena ini akan tertutup. Jadi ada sekat ya.
nanti akan ada skat atau ada tirai. Ini untuk sedikit mengurangi kecemasan anak-anak yang melihat jarum suntik. Takutnya ketika ada anak sedang divaksin, anaknya sedang duduk, yang tadinya berani malah jadi takut. Waduh. Jadi nanti ini akan ada tirai di sini akan tertutup. Tambahannya. Terima. Ya, ini Pak Thomas sinyalnya baru kenapa? Hilang lagi sinyalmu Pak Tom. Ampun, saya pindah dulu deh. Saya pindah kelas. Baik, Bu Murti, apakah kita bisa langsung ke lain-lain? Ini sudah ada beberapa teman-teman orang tua murid juga yang bertanya. Ya, langsung dipandu dengan Pak Stefanus atau bagaimana? Atau Ya, melalui kita saya langsung dulu? saja ya. Ya, untuk biar nggak terlalu lama. Ya. Ya. Ini dari chat dulu ya. Dari chat dulu ada yang bertanya, Pak, apakah kalau sudah vaksin kedua kali masih ke sekolah atau tidak? Nah, kalau sudah vaksin, sepertinya tidak perlu ke sekolah ya. Yang penting mengisi form yang kemarin diberikan tentang pendataan vaksinasi itu. Isi saja itu. Benar begitu ya Pak Thomas ya? Iya Pak. Cek ada? Oke. Ada lah. Ya. Itu pasti ada. Ya, dan untuk vaksinnya apakah untuk vaksin kedua juga bisa? Yang misalnya asal sesuai membawa surat yang pertama. Oh gitu, berarti kalau saya sudah vaksin yang pertama, sebulan sebelumnya, ya kan, misalnya sudah vaksin pertama nih, besok mau vaksin kedua, boleh di sekolah. Tapi sudah memenuhi syarat waktu. Asal sudah memenuhi syarat waktu. Ya, dibawa aja gitu. vaksinnya. Jadi sambil membawa surat yang pertama untuk dicek. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dia ada jadwal vaksin lagi untuk anak-anak yang belum bisa vaksin karena umur? Untuk yang belum vaksin, itu pertanyaan pertama. Apakah akan ada jadwal lagi untuk anak yang belum bisa vaksin karena usia? Belum tahu ya kalau yang ini. Ya. Kalau untuk itu harus koordinasi lagi dengan puskesmas ya Pak. Ya. Karena untuk pelaksananya sini, ini kan juga serentak dari berbagai sekolah yang ada di kawasan Karawang ini kan. Jadi untuk penjadwalan ulang, dan kalau misalnya besok tidak bisa, kalau dari puskesmas sendiri hanya menganjurkan silahkan datang ke puskesmas terdekat itu. Jadi tidak di sekolah lagi. Dan mungkin nanti pas ada lagi itu saat vaksin kedua, mungkin ya. Kita hanya menunggu jadwal dari puskesmas. Ya. Yang berikutnya pertanyaan kedua, untuk yang belum vaksin, apa bisa PTM jika PTM sudah mulai diberlakukan? Oke, ini yang jawab saya ya. Nah itu mah pasti silakan Bu. Baik, untuk PTM ini kita akan melihat regulasi ke depannya. Kami pihak sekolah tidak berani secara gegabah sembarangan untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Kenapa? Karena takutnya ketika kami mengatakan, oh boleh, ternyata pihak dinas yang belum vaksin mohon untuk tidak dihadirkan dulu sekolah atau sebaliknya. Nah, jadi untuk yang PTM, pertemuan tatap muka kami belum bisa menjawab, karena itu nanti pasti akan ada regulasi yang menyusul dari Dinas Pendidikan. Seperti yang kemarin, bahwa Jakarta sudah boleh 100%, kemudian Bandung sudah boleh 100%, ternyata Karawang belum boleh 100%. Kita nanti melihat yang berlaku di kabupaten kita seperti apa. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, untuk sertifikat tambahan, Pak Step. Ya, boleh silakan Pak. Menambahkan yang barusan, pertanyaan barusan, apakah boleh ikut PTM gitu kan? Ya. Betul, jawabannya menunggu regulasi dari pemerintah. Jika regulasi pemerintah diserahkan ke sekolah masing-masing, maka sekolah punya otoritas untuk membuat kebijakan. Dan
kami atau saya selaku pemimpin sekolah di sini, jika itu diserahkan ke sekolah, saya akan memperlakukan yang tadi kan yang belum ya. Kalau yang belum vaksin mungkin akan berbeda dengan yang tidak vaksin. Tidak dan belum mungkin berbeda. Kalau tidak mungkin karena usia. Ya kan usianya belum ya mau apalagi gitu kan. Tetapi kalau yang belum vaksin atau tidak mau vaksin, mungkin kami tetap karena vaksin itu kami akan protek kesehatan keselamatan semua ya. Jadi mungkin nanti bisa saja terjadi kalau diserahkan ke sekolah regulasinya anak yang boleh PTM hanya anak yang sudah divaksin misalkan seperti itu ya. Jadi vaksin ini untuk protek semua. Itu Pak tambahannya ya. Baik, terima kasih itu tambahannya Pak Tarno. Sertifikat vaksin integrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi tidak? Atau Mas, atau saya, atau Mas saja? Silakan Pak Tarno. Itu pasti ya untuk kartu vaksin atau sertifikat vaksin, karena di sini kan ada kartu nomor induk NIK ya, itu pasti akan terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi. Ya, nanti mohon dicek Bapak Ibu ya, dicek nomor NIK-nya untuk anak. Jangan sampai seperti saya ada kesalahan NIK jadi agak berabe. Yang harusnya 12 jadi 21 terbalik di nomor NIK-nya, jadi nanti malah tidak masuk ke Peduli Lindungi. Jadi ketika memasukkan nomor yang benar, sertifikatnya itu nggak ada. Ketika mengisikan NIK, tolong dicek dan disampaikan juga kepada petugas yang pendaftaran, mohon untuk mengecek kembali NIK-nya, jangan sampai terjadi kesalahan, baik nama maupun NIK-nya. Itu pasti akan terintegrasi ke Peduli Lindungi. Kemudian yang berikutnya pertanyaan terakhir dari yang chat ya, karena setelah chat ini nanti mohon yang akan bertanya untuk raise hand atau pencet yang mau bertanya itu pencet bertanya. Untuk tenaga dokter hanya 2 orang atau memadai untuk melayani kesehatan sekitar 300-an anak sehari, takutnya terlalu capek atau bagaimana? Iya, dari Puskesmas sendiri untuk dokternya itu 2, beserta dengan yang jajaran yang lainnya. Jadi ini itu ada 4 meja. Meja pertama itu pendaftaran, meja kedua itu screening kesehatan, meja ketiga itu bagian vaksin, dan yang keempat itu untuk pengambilan bukti vaksinnya. Kalau dari Puskesmas sendiri, jadi sudah ada 2 dokter beserta dengan jajarannya. Ya, intinya pihak Puskesmas sudah mempertimbangkan ya. Iya, sudah mempertimbangkan segala sesuatunya. Yang tadinya di 2 hari menjadi 1 hari, mungkin juga sudah ada pertimbangan tersendiri. Dan kami pun sudah menginformasikan untuk anak-anak yang akan divaksin sebanyak sekian, dan ternyata ya dari Puskesmas sendiri sudah siap untuk itu. Ada tambahan dari Pak Tarno? Ya, cuman penegasan saja bahwa kami waktu ditelepon dokter dari Puskesmas untuk perubahan jadwal jadi 1 hari itu, kami belum memberikan data. Jadi data yang mereka ketahui bahwa murid kita 526 dan mereka sudah siap untuk 1 hari. Apalagi ditambah informasi yang update, murid kita tidak sampai segitu yang akan divaksin itu, kalau saya tadi hanya 377, berarti semakin siap. Jadi betul pihak dokter dari Puskesmas sudah mempertimbangkan itu. Terima kasih. Ya, baik, yang raise hand terlebih dahulu. Mari dipersilakan Ibu Yuli dari ini sebelum kita sesi tanya jawab. Tadi sudah raise hand terlebih dahulu. Ibu Yuli, apakah kepencet atau mau bertanya kah? Ibu Yuli? Mungkin kepencet, Pak.
pencet kali ya. Baik, untuk Bapak Gede Sumitra, silahkan. Bapak Gede Sumitra, mungkin bisa di unmute. Pak Brahma, bisa minta tolong. Suaranya minta tolong itu dibuka. Mikrofonnya masih tertutup. Mohon mikrofonnya dibuka. Iya. Sudah Pak ya? Ya, sudah. Terima kasih. Mari. Ya, tadi kayaknya ini sama host ya. Ya, terima kasih Bapak, Pak Guru dan Ibu Guru semuanya, secara staf dari Yasudarso ya. Selamat siang dalam salam sejahtera buat kita semua. Dan selamat siang, salam sejahtera buat para wali murid Yasudarso SD ya, terutama TK sama SD. Saya ingin sedikit bertanya ya terkait bahwa nanti pada saat pendaftaran kan akan ada pertanyaan terkait dengan kalau kita yang dewasa kan email sama nomor KTP. Nah, apakah anak-anak nanti NIK jelas itu sama karena belum ada KTP kan dia hanya dari kakak. Ya. Nah, nanti emailnya dia atau nomor HP-nya akan langsung direct ke anaknya apa email wali atau orang tua. Ini kan nanti akan link ke Peduli Lindungi, emailnya masuk email anak sendiri kan anak-anak sekarang udah punya email. Nomor HP juga udah punya. Apakah nanti didaftar ini akan didaftarkan nomor anaknya sama email anaknya atau diwakili orang tua? Ya mungkin itu aja Pak pertanyaan. Itu Pak. Ada itu? Pak. Ya. Silakan Pak Thomas. Kalau untuk masalah email atau nomor ini, kalau saya sih ya kita kembalikan ke pihak orang tua. Kalau saya sendiri, karena saya itu punya 3 anak saya masih SD dan masih belum bisa untuk bertanggung jawab, maka saya menggunakan email saya. Jadi untuk pengecekan. Jadi masih menggunakan email orang tua. Tetapi apabila misalnya Bapak Ibu memang sudah siap untuk ini ya bisa menggunakan email anak. Silahkan ya. Kalau kami sih tidak mewajibkan apakah akan menggunakan email anak atau orang tua, tetapi itu kembali ke orang tua sendiri. Begitu Pak ya. Jadi maksudnya kalau saya ini, Pak. Ya mohon maaf. Kaitannya dengan Peduli Lindungi itu biasanya satu akun ya. Betul. Ya, jadi biasanya kalau kan itu akun, sesuai dengan kartu keluarga kan sesuai dengan NIK-nya gitu kan. Masing-masing ya, anak berarti kan sudah harus, mempunyai NIK sendiri. Iya, akunnya kan berbeda nantinya kan. Betul. Ya. Jadi kalau kita mau masuk, itu mau masukin akun orang tuanya, apa anaknya bisa masuk ke sana? NIK-nya kan berbeda dengan orang tua. Kan biasanya kalau di Peduli Lindungi masukkan NIK. Betul. Kalau masukkan ya. NIK orang tuanya, anaknya kan nggak nongol nanti sertifikatnya. Kalau saya sendiri, saya sudah pernah mencoba memasukkan ke Peduli Lindungi NIK istri saya, masuk, terus juga muncul di Peduli Lindungi saya Pak, sertifikatnya itu ada gitu. Oh bisa ya? Ya bisa Pak, saya sudah mencoba, dan di HP saya itu, saya bisa membuka yang sertifikat punya istri, karena kita tahu NIK-nya. Oh, berarti jadi kalau kita memasukkan NIK-nya ke akun kita, itu nanti bisa terbuka Pak. Yang penting kita tahu NIK-nya. Ya, itu clear. Kalau itu udah bisa, berarti betul. Orang tua bisa karena NIK. Email kita masukin NIK. Iya, betul. Saya kira itu aja, nggak apa-apa. Ya. Thank you. Ya. Karena saya sudah mencoba seperti itu, NIK istri saya masukkan ke situ, ternyata saya bisa membuka, mengakses gitu. Jadi paling nanti ketika yang punya anak-anak pun, kalau misalnya anak-anak bawa sendiri bisa, dan kita pun kalau misalnya tahu NIK anak itu, kita masukkan ke Peduli Lindungi kita bisa melihat sertifikatnya. Oke. Ya, itu Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, untuk yang selanjutnya Shirley M. Shirley M. Bu Shirley M.
mungkin kepencet juga apa ya? Ibu LC Gup Lydia, dipersilahkan. Yang raise hand. Oke. Baik, ini yang raise hand ternyata belum merespon. Saya kembali ke chat. Pak, untuk anak kelas 1, apakah dapat didampingi oleh orang tua saat vaksin? Justru sangat disarankan ya Pak Thomas ya. Silakan Pak Thomas. Ya, harapannya ya didampingi. Bisa didampingi Pak. Saat pelaksanaan penerimaan vaksin, orang tua beserta anak silakan masuk untuk membantu pendaftaran, membantu screening maupun sampai ke pelaksanaan vaksinnya. Silakan didampingi. Tidak hanya kelas 1 ya Pak Thomas? Ya, tidak hanya kelas 1. Semua bisa. Baik, Bu LC Gup Lydia, mau bertanyakah? Mohon untuk dibuka unmute-nya. Silakan dicoba dibuka, Bu. Bisa nggak? Oke, baik. Halo. Ya. Sudah masuk Ibu? Ya, silakan. Sudah bisa Pak. Ya baik, terima kasih sebelumnya atas penyampaian oleh pihak sekolah. Selamat siang buat Bapak Ibu semua. Pertama, untuk yang vaksin besok ya Pak, pertanyaan saya, apakah untuk anak-anak bisa didampingi orang tua pada saat pelaksanaan vaksinnya? Terus yang kedua, itu kan ada observasi ya Pak pasca vaksin misalkan. Nah, biasanya kan respon untuk vaksin itu kan bisa jadi misalkan beberapa menit setelah vaksin, tapi juga bisa misalkan pasca ya H-1 atau H-2-nya misalkan seperti itu. Nah, jika hal tersebut terjadi, nanti misalkan kira-kira kita bisa kontak atau ada hotline number atau misalkan PIC yang siapa yang bisa dihubungi. Mungkin itu Pak, terima kasih. Mungkin langsung saja Pak Thomas. Oke, ya untuk vaksin tadi saya sudah menyampaikan bisa didampingi ya Ibu ya. Jadi sekali lagi di saat pelaksanaan vaksin anak-anaknya silahkan didampingi untuk pengisian data maupun sebagainya, dan saat pelaksanaan penerimaan juga bisa didampingi. Sedangkan untuk hotline sendiri bisa nanti Bapak Ibu yang misalnya ada sesuatu bisa menghubungi sekolah atau bisa melalui kontak person saya sendiri langsung, nanti saya bisa menghubungi pihak puskesmas. Ya, jadi nanti misalnya ada nomor kontak saya ataupun misalnya nanti ada saat pelaksanaan, mungkin ketika saat pelaksanaan Ibu ke sekolah bisa berkonsultasi dengan dokter di situ. Bagaimana misalnya ada kejadian seperti ini, apakah puskesmas sendiri itu ada bisa menangani atau bagaimana? Karena saya pun pasti dari pertanyaan Bapak Ibu semua juga pasti saya akan konsultasi lagi dengan pihak puskesmasnya bagaimana untuk kejadian-kejadian yang di luar perkiraan. Gitu. Dan kami sekolah juga tetap selalu berkoordinasi dengan puskesmas. Dan untuk puskesmasnya sendiri itu berada di samping kantor pos. Ya, Bapak Ibu ya, untuk yang puskesmas yang bekerjasama dengan sekolah itu yang di samping kantor pos, di samping Telkom ya, Telkom. Betul, Nagasari. Apabila kesulitan untuk nomor saya, bisa juga Bapak Ibu menghubungi wali kelas. Yang lebih mudah itu menghubungi wali kelas dulu. Nanti biar wali kelas berkoordinasi dengan saya, dan saya nanti akan berkoordinasi dengan puskesmas. Begitu Ibu. Siapa tadi? Kemudian yang berikutnya, Pak, kalau adiknya sekolah di luar ya, apakah boleh
ikut vaksin DIOS. Boleh atau tidak ini, Pak Thomas, kemarin ketika diskusi sama pihak puskesmas? Kalau untuk yang di luar saya belum berkoordinasi, belum tanya apakah. Tetapi kalau misalnya memang berada masih dalam kawasan Karawang Barat ya Pak Tarno ya, mungkin bisa. Nagasari ya. Nagasari ya, kalau puskesmas yang terdekatnya dengan Nagasari mungkin bisa. Tapi kalau itu juga sebetulnya kan ini program pemerintah. Kalau program pemerintah sebetulnya kan bisa di mana saja sebetulnya ya. Tapi nanti coba saya tanyakan dulu. Atau mungkin misalnya besok sambil, mungkin nanti bisa Ibu menghubungi wali kelas dulu, siapa nanti namanya, saya akan tanyakan ke puskesmas bagaimana, apakah dari sekolah lain, apakah bisa vaksin di SD Sudarso atau bagaimana. Mungkin nanti saya akan tanyakan terlebih dahulu. Saya nggak berani menjawab, mengambil keputusan ya atau tidak. Ya. Takutnya nanti saya bilang ya, besok sudah datang ke sekolah, ternyata malah tidak bisa. Tapi saya yang tidak enak juga. Baik, untuk yang berikutnya, Pak, anak saya kelas 6 umur 12 tahun. Apakah bisa menggunakan vaksin 6-11 tahun? Terima kasih. Saya lagi ya. Oke. Nah, untuk yang berumur 12 tahun vaksinnya mungkin berbeda ya. Tapi bisa dilaksanakan di saat itu. Untuk jenisnya sih saya kurang tahu apakah yang 5 sampai 11 itu sama dengan yang di atas 12, apakah sama atau beda? Saya kurang tahu, tetapi ketika kemarin saya bertanya ke puskesmas, Bu, kalau saat vaksin nanti ada anak yang umurnya di atas 12 tahun, apakah bisa dilaksanakan vaksin di sekolah? Oh, bisa Pak, silakan. Bisa dilaksanakan di sekolah. Itu jawaban dari puskesmas sendiri, seperti itu. Tambahan Pak Tom, bisa. Dan kalau untuk jenisnya saya nggak tahu Pak, apakah sama atau beda jenis vaksinnya. Sinovac, apakah kan takutnya ada levelnya gitu kan, takutnya pasti mungkin berbeda ya. Dosisnya. Ya, dosisnya itu. Pak Thomas. Ya Pak, silakan. Saya juga pernah nanya pihak puskesmas bisa, karena SMP juga nanti ada beberapa siswa yang memang ikut di vaksin. Oh, besok itu ikut. Ya, ada 2 atau 3 siswa SMP yang usianya 12 tahun yang belum sempat divaksin. Jadi bisa ya. Bisa dalam arti bisa diterimakan vaksin di hari itu. Masalah vaksinnya apa kan itu bukan ranah kita ya. Berarti artinya dari pihak puskes sudah siap untuk itu gitu. Ya, dibawa saja anaknya, jangan sampai tidak dibawa. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak, kalau anak demam dalam 7 hari terakhir ini apakah bisa vaksin? Mungkin ini datang saja ya ke sekolah, dan nanti apakah dia sudah sembuh atau belum, kemudian kalau dokternya mengatakan bisa vaksin ya vaksin gitu. Tapi ya, kalau misalnya memang tidak bisa ya mohon maaf gitu kan, harus pulang kembali. Sudah 7 hari ya? Ya, sudah 7 hari. Bawa aja Pak, nanti yang mengiyakan dan mentidakannya dari, karena dicek dulu, diperiksa dulu. Untuk NIK kemarin saya isi nomor siswa, ini nanti bermasalah tidak ya Pak? Ya nanti kita perbaiki ya, datang saja ke sekolah, besok sekolah, kemudian Ibu bicarakan dengan yang ada di gerbang pintu masuk, itu nanti sampaikan, kemarin saya sudah mengisi, tapi saya mengisinya salah. Nanti kita akan printkan kembali. Jangan sampai nanti sudah sudah datang mengantri, duduk di depan vaksin, ternyata masih ada data yang salah atau kurang tepat. Nanti mohon diperiksa. Kalau memang ada yang salah, ya kita perbaiki di pintu gerbang SMP itu. Ya, yang penting. Mau tambahan Pak Thomas? Jadi hati-hati untuk data ya, untuk data itu karena ini sifatnya nasional, jadi ngeling ya kemana-mana. Nah, jadi data itu harus benar.
Jadi ketika saat pengisian NIK, mohon dicek kembali disamakan dengan kartu keluarga. Ya, NIK yang ada di kartu keluarga. Jangan sampai ada kesalahan, karena nanti ketika ada kesalahan satu angka saja, nanti kita akan kesulitan sendiri untuk memperbaikinya. Ya. Karena untuk memperbaikinya, pihak puskesmas tidak bisa memperbaiki. Yang harus memperbaikinya adalah sampai ke pusat. Karena itu data langsung masuk ke pusat ya. Betul, datanya langsung ke pusat. Pengalaman memperbaiki data Dapodik dengan pusat itu ya seperti itu, enggak segampang. Betul. Saya aja mencoba memperbaiki kesalahan pada NIK saya yang Peduli Lindungi itu sampai sekarang nggak bisa. Aduh, tetap aja yang salah yang ada. Pak, kalau nyelip anaknya TK ikutan vaksin di sekolah bolehkah biar sekalian bertiga antarkan? Ini TK-nya TK Yos atau TK mana? Kalau misalnya TK Kalau Yos, TK Yos silakan aja sama-sama bareng, nggak apa-apa. Mau bertiga, mau berempat, semua silakan. Nggak kedengaran tuh. Silahkan untuk Sheryl M. Apakah Ibu Yuli, Ibu Sherly ini? Ibu Yuli, Ibu Sherly ini angkat tangan. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain, ini sudah pukul hampir 1:30, sudah hampir 1,5 jam kita bersama di diskusi siang hari ini. 2 jam. Oh ya, 2 jam ya. Oh iya, 11:30 ya kita mulai, nggak terasa. Adakah lagi? Oh ya, Bapak Ibu mohon absen bagi yang belum absen. Absennya ada di chat. Soalnya ini dari tadi 300-an sekian. Itu yang masuk, ya memang sudah 329. Tapi ini ada yang sampai berapa kali nih? Ada yang mengisi lebih dari 1 kali. Baik, kalau sudah tidak ada, saya kembalikan ke Bu Murti. Bu Murti. Ya, terima kasih Pak Stefanus, Pak Thomas yang sudah memandu untuk sesi tanya jawab ini. Memang sengaja saya serahkan ke Pak Stefanus dengan Pak Thomas supaya mempersingkat waktu ya. Nanti kalau saya ikut nimbrung jadi tambah lama itu. Baik Bapak Ibu, ternyata rangkaian acara kita dari awal sampai akhir ini, sampai di acara tanya jawab sudah terselesaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Stefanus, Pak Tarno, juga Pak Thomas, juga ketika tanya jawab tadi, semoga bisa dipahami dan semoga besok pelaksanaan vaksinnya pun juga bisa berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, karena tadi kita awali dengan doa dan pada siang hari ini pun kami akan mengakhiri doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yohanes. Pak Yohanes, kami persilakan. Pak Yohanes ada? Pak John? Masih di mute ya? Oh, masih di mute. Tolong dibuka mikrofonnya Pak John. Sudah diambil. Oh, sudah. Silakan Pak John. Oke nih ya. Bapak Ibu semuanya yang hadir di pertemuan parenting ini, marilah kita menutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dari rencana parenting sampai terlaksananya kegiatan pada siang hari ini. Kami berdoa agar anak didik kami, orang tua, serta wali murid yang hadir dalam pertemuan siang hari ini dapat memberi dukungan serta membantu kami sebagai guru untuk menyelenggarakan vaksin dan kegiatan-kegiatan sekolah yang lain
sehingga proses pembelajaran tatap muka dapat berjalan dengan baik dan lancar pada bulan Februari nanti. Kami juga berdoa bagi anak didik kami yang ada di rumah, tumbuhkanlah semangat dalam belajar, keuletan, kekuatan, kemandirian, sehingga bisa berhasil dalam masa-masa sulit ini. Kami juga bersyukur atas banyak dukungan dari orang tua siswa, wali murid siswa kami, yang sampai saat ini begitu banyak memberi dan mendukung kami secara pribadi ataupun kelompok. Semoga segala usaha yang akan kami lakukan bersama-sama ini membawa hasil yang baik bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu siang hari ini bagi kami semua yang masih bertahan dalam seminar ini. Sekarang kami akan menyelesaikan tugas kami dan berkatilah juga waktu-waktu yang masih ada ini bagi kami agar kami masih bisa melakukan kegiatan kami dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bu Murti, waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih untuk Pak Yohanes Libat yang sudah mengakhiri parenting kita ini dengan menutup dengan doa. Bapak Ibu, sekali lagi kami dari pihak sekolah mengaturkan banyak terima kasih atas kerjasamanya dengan hadirnya Bapak Ibu semua di dalam parenting melalui via Zoom pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih, semoga kita bisa menjalin kerjasama yang baik guna untuk kemajuan putra-putri kita semua. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu dan juga anak-anak semua yang masih ikut di dalam Zoom ini. Terima kasih banyak. Kita akan berjumpa kembali dalam parenting yang akan datang. Selamat siang, Tuhan memberkati. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Semua sehat. Siang, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Dadah. Selamat siang. Selamat. Terima kasih Pak. Ibu. Terima kasih kembali. Siang, terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Nak.